Hai, selamat sore semuanya. Oke, di video kali ini aku akan buat cara memasak kentang goreng ya. Jadi di sini teman-teman aku dapat kiriman kentang goreng dari mertua aku 2 kilo teman-teman. Nah, jadi karena di Tarakan itu kentang tuh mahal ya. Sekilonya tuh aku beli waktu itu 30.000. Nah, jadi waktu itu mertua aku telepon katanya di Nunukan kentang itu harganya cuma 15.000. Jadi waktu dia kirim barang ke Tarakan, dia kirimin juga kentang itu 2 kilo teman-teman. Karena anak aku yang perempuan suka sekali makan kentang goreng. Jadi aku masak cuma 4 biji ya teman-teman ya. Ini aku akan potong-potong teman-teman. Nah, jadi kentangnya sudah aku kupas dan aku cuci ya teman-teman. Nah, di sini ini cara-cara memotong kentang ala atau versi aku ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin ada pakai pisau yang berbentuk itu lebih bagus, tapi karena memang kita pakai alat dan barang-barang yang seadanya di rumah, jadi aku pakai pisau aja teman-teman. Nah, di sini aku potong nggak terlalu tebal supaya nanti dia enak ya, karena memang anak aku suka sekali dengan kentang yang seperti ini gitu. Jadi dia bilang itu ini mami masakkan aku cheese. Nah, padahal sebenarnya ini kentang teman-teman, tapi dia pikir itu keju ya teman-teman. Jadi teman-teman ini cara memotong kentang versi aku ya. Jadi aku potong-potong dulu semua kentangnya karena kentangnya harus memang dipotong-potong dulu nanti biar kita tinggal masak teman-teman. Nah, di sini sembari aku potong-potong, anak aku udah nungguin kentangnya ya teman-teman. Dia pikir ini habis dipotong-potong mungkin langsung dimakan, padahal banyak proses yang harus dilakukan supaya dapat kentang yang enak dan juga crispy ya tentunya. Nah, di sini aku potong-potong dulu semua kentang-kentangnya. Tapi teman-teman, sambil aku nunggu potong kentangnya, ini aku mau cerita ya teman-teman ya. Jadi anak aku tuh kan suka nyemil, suka ngemil-ngemil makan gitu ya teman-teman. Jadi aku lebih senang kalau misalnya aku yang masak sendiri gitu teman-teman, dibanding kalau misalnya aku pergi beli ya. Karena satu, kita bisa lebih hemat dan juga apa yang kita berikan kepada anak kita itu terjamin seperti itu. Karena kalau misalnya kita beli itu kan kita nggak tahu kualitas minyaknya, atau juga misalnya dia pakai bahan apa gitu untuk masak cemilannya. Nah, tapi kalau misalnya kita buat sendiri untuk anak kita, kita lebih tahu yang terbaik gitu teman-teman. Kita juga kasih kualitas yang bagus gitu untuk anak-anak kita. Nah, juga selain kita bisa, untungnya kita memasak sendiri, itu sebenarnya kita lebih puas teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalnya kita beli itu, misalnya kita beli satu cemilan atau makanan itu porsinya itu nggak sesuai gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kita masak sendiri, itu dia bisa banyak dapatnya gitu, seperti kentang goreng ini ya. Jadi aku cuma model 15.000 atau misalnya model 30.000, tapi kentangnya bisa dimasak sampai 3 kali gitu ya teman-teman. Tapi sih emang kalau bikin cemilan sendiri itu repotnya ya teman-teman, tapi it's okay teman-teman, mumpung anak masih aman, kita kenapa nggak buat sendiri gitu teman-teman. Ini kentangnya panjang banget ya teman-teman. Ini kentangnya sudah aku cuci teman-teman. Sudah aku cuci. Ini mau aku cuci dulu dan nanti aku akan goreng. Nah, di sini aku cucinya bisa sampai 4 kali ya, supaya menghilangkan getahnya teman-teman. Karena getahnya itu yang bikin dia nanti nggak crispy gitu teman-teman. Nih teman-teman, tahap selanjutnya setelah kita cuci bersih kentangnya, kita akan rebus dengan air ya teman-teman ya. Nah, di sini aku pakai wajan aja karena panci aku nggak ada yang gede, jadi aku pakai wajan aja untuk ngerebusnya teman-teman. Di sini kita rebus dan kita kasih garam ya teman-teman ya, supaya nanti dia lebih enak. Dan di terakhir atau di akhirnya nanti kita nggak perlu lagi kasih garam. Jadi di waktu rebus ini aku kasih garam 2 sendok teh teman-teman, sambil kita rebus kentangnya. Ini aku aduk-aduk dulu. Oke teman-teman, ini tahap yang pertama ya teman-teman ya. Jadi tahap pertama itu kita rebus dulu kentangnya, nanti sampai kentangnya itu lemas gitu teman, atau dia masaknya itu nggak terlalu matang banget,
gitu teman-teman, supaya nanti dapat hasilnya lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah ini sudah sedikit layu atau sedikit lemas kentangnya, ini udah bisa kita angkat ya teman-teman. Nah setelah kita angkat, nanti kita rendam pakai air es. Oke, sini langsung kita rendam pakai air es supaya nanti dia lebih garing gitu. Oke, setelah kita rendam kentangnya dengan air es tadi teman-teman, ini kita akan goreng tahap kedua lah ya, kalau menurut aku ya tahap kedua. Ini setelah kita rendam pakai air es, ini kita akan goreng di tahap yang kedua. Nah di sini juga teman-teman aku kasih masukan, kalau misalnya gorengnya jangan langsung goreng sekaligus ya, jadi kita masak dulu tahap yang kedua ini. Dia juga nggak bisa langsung kita goreng sampai dia jadi ya teman-teman, nanti kita angkat dulu teman-teman. Jadi penggorengannya itu 2 kali ya gitu ya teman-teman. Yang penggorengan pertama yang ini, tapi dia hanya untuk sebentar aja gitu teman-teman, nggak usah terlalu lama. Jadi kita nanti gorengnya nanti di tahap yang ketiga, ini tahap yang kedua ya. Jadi kalau gorengnya nggak perlu nggak perlu langsung, jadi dia pakai 2 kali cara. Nah ini tahap yang ketiganya teman-teman, jadi penggorengan kedua kalinya itu kentangnya kita masukkan lebih sedikit ya, ceritanya lebih sedikit karena tadi kan sudah kita goreng pertama ya, di tahap yang kedua tadi sudah kita goreng. Nah ini tahap ketiga kita goreng setengah dari yang tadi, nanti sampai dia garing ya teman-teman, dapat tekstur yang garingnya. Ini kita goreng dengan api sedang aja teman-teman, jadi nggak usah pakai terlalu besar supaya nanti takutnya nggak gosong. Oke teman-teman, ini dia kentangnya sudah jadi dan dia udah crispy sekali teman-teman. Nah ini kita goreng dan kita akan angkat kentangnya ya teman-teman ya. Ini agak gosong gara-gara anak aku ganggu. Nah ini kentang penggorengan yang kedua teman-teman. Ini penggorengan yang kedua, warnanya cantik ya, nggak kayak yang pertama tadi karena emang anak aku mau digendong gitu teman-teman, jadi agak gosong. Jadi ini penggorengan yang kedua udah agak lebih cantik hasilnya. Oke, kita aduk-aduk dengan kita oseng-oseng dengan api yang sedang tentunya ya teman-teman ya, supaya dia lebih enak dan juga garing gitu ya teman-teman. Ini kita masak-masak dulu, ini penggorengan yang kedua kalinya ya teman-teman ya. Teman-teman kita masak untuk anak-anak kita yang ada di rumah teman-teman. Nah ini udah cantik sekali. Ini penggorengan lagi selanjutnya teman-teman, aku akan habisin dulu kentang gorengnya, aku goreng semua dulu ya teman-teman. Nah ini udah jadi teman-teman kentang gorengnya, dan dijamin enak teman-teman, crispy ya, garing juga teman-teman. Ini nggak perlu nggak perlu ribet ya gitu teman-teman, kayak KFC cuman tapi enak rasanya teman-teman. Nah ini penampilannya, wow enak sekali. Terima kasih udah nonton video aku, jangan lupa subscribe, bye bye.